Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. How are you this morning? Miss berharap semoga kamu dan keluarga kamu selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, students. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang simple past, yaitu simple past tense. Nah, what is simple past tense? Ya, jadi simple past tense to express the idea that an action started and finished in a specific time in the past. Jadi, untuk menyatakan kegiatan yang dimulai dan setelah selesai pada waktu tertentu di masa yang lampau. Jadi, benar-benar telah terjadi atau telah selesai gitu, udah finish gitu. Kemudian, when do we use simple past tense? Kapan kita menggunakan simple past tense ini? Nah, we use simple past tense to talk about complete action in the past. Jadi ini adalah kegiatan yang benar-benar yang udah selesai gitu. Ini ada gambar waktu yang dibagi 3, ada past, present, and future. Past adalah yang lampau, present adalah sekarang, dan future adalah yang akan mendatang. Sedangkan yang simple past ini adalah yang benar-benar terjadi. Kemudian, the formula of simple past tense. Bagaimana membuat kalimat simple past tense? Nah, ini adalah rumusnya untuk positif, yaitu subject plus verb to plus object plus adverb of time. Kemudian untuk negatifnya, subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverb of time. Dan untuk integratif, kalimatannya did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. And question mark. For example, untuk positif, Johnny played badminton yesterday. Nah, di sini Johnny sebagai apa? Subjek. Played sebagai verb to. Badminton sebagai objek. Yesterday adverb of time. Oke. Kemudian untuk negatifnya, Johnny did not play badminton yesterday. Nah, Johnny subjek, did not itu rumusnya did not, play itu verb 1, dan badminton itu objek. Yesterday adverb of time atau keterangan waktu. Kemudian untuk integrative sentence, misalnya, did Johnny play badminton yesterday? Apakah Johnny bermain badminton kemarin? Kalau dijawab no, he did not. Kalau yes, he did jawabannya. Nah, kalau integratif, did-nya diubah menjadi ke depan. Did, terus Johnny sebagai subjek, play sebagai verb 1. Remember, ingat ya, sebagai integrative sentence, verbnya berubah menjadi verb 1. Kalau positif, verb 2. Itu kuncinya ya, students. Nah, oke. Adverb of time. Keterangan waktu yang sering digunakan dalam simple past tense yaitu yesterday. Artinya apa? Kemarin. Last week artinya minggu lalu. Last night artinya kemarin.
atau semalam. 2 days ago, 2 hari yang lalu. On Saturday, pada hari Sabtu. Dan last weekend, minggu kemarin. Dan in the morning, pada pagi ini. Nah, ini adalah adverb of time-nya udah jelaskan students. Jadi ini adalah kejadian yang telah terjadi di masa lampau gitu. Nah, kemudian how do we form the simple past tense? Nah, gimana nih kita membuat simple past tense gitu. Nah, English has 2 types of verb in the past tense. Jadi bahasa Inggris ini banyak tipe verbnya, tapi kalau di simple past tense ini ada 2 nih. Ada regular verb dan irregular verb. Sebelumnya student Miss udah pernah dengar regular verb dan irregular verb. Regular adalah kata kerja beraturan, irregular adalah kata kerja tidak beraturan. Nah, look at the following list of past tense verb. Which from are regular and which are irregular. Nah, ini adalah contoh kata verb. Mana nih yang regular, mana yang irregular. Regular itu kata kerja yang beraturan, irregular yang tidak beraturan. Talk, irregular, betul. Walk, regular. Studied, regular. Give, irregular. Became, irregular. Cried, irregular. Live, regular. Kemudian did, irregular. Nah, dari kata-kata ini bisa disimpulkan regular itu gimana rulesnya, gimana rumusnya? Apakah siswa Miss ada yang tahu gimana rumusnya? Nah, pokoknya regular verb itu ditambah ed di belakangnya, ya kan? Ed. Tapi kalau irregular verb tidak beraturan itu memang harus dihafal gitu. Oke, kita akan membahas nih tentang regular verb are verb that end with ed. Jadi, regular verb itu verb kata kerja yang diakhiri dengan ed. Nih, contohnya adalah walk, study, cry, visit. Nah, past formnya atau verb 2-nya ada walk. Walk berubah jadi walked. Study berubah jadi studied. Cry berubah menjadi cried. Visit berubah menjadi visited. Nah, ini ya adalah rumusnya regular verb yang di belakangnya ada id, ed gitu. Kemudian kalau untuk irregular verb, ini namanya untuk irregular verb. Nah, untuk irregular verb are verb that don't end with ed, atau kata kerja yang tidak diakhiri oleh ed atau did. Some irregular verb have a vowel change in the past tense. Nah, ada yang berubah vowelnya ya di tengah. Contohnya seperti present form verb 1, become menjadi became. O berubah jadi a. Kemudian give berubah menjadi gave. Vowelnya berubah kan ya. Drive berubah menjadi drove. Forget berubah menjadi forgot.
ini adalah formulanya, tidak bisa dirubah-rubah, harus dihafal ya. Kalau irregular verb ini namanya kosakata harus dihafal, itu banyak ya, ini hanyalah sebagian ya students. Kemudian ada other irregular verb have a different kind of change. Nah, ini seperti teach berubah menjadi talk. Teach artinya mengajar, berubah jadi talk. Bring menjadi brought. Bring itu artinya membawa. Leave artinya meninggalkan. Kemudian hear, mendengarkan, verb to-nya heard. Buy berubah menjadi bought. Gitu ya students. Nah, ini nggak ada rumusnya ya, emang harus dihafal. Gitu, tentang verb to. Kemudian ini adalah contohnya. Tasha bought a new handphone last weekend. Tasha telah membeli HP baru minggu kemarin. Nah, berarti udah terjadi kan minggu kemarin. Tasya udah beli HP di minggu kemarin gitu. Oke, kemudian and some irregular verbs don't change at all. Ada yang benar-benar yang nggak berubah gitu. Nah, ini adalah yang benar-benar tidak berubah. Seperti siswa Miss lihat pada slide ini, verb one-nya tetap hit. Hit itu artinya menabrak. Put, meletakkan. Verb 2-nya juga put. Nggak ada perubahan kan. Set, tetap verb 2-nya set, yaitu mengatur. Nah, contohnya, my sister put a new book on the table last night. Put, jadi saudaraku meletakkan buku baru di atas meja tadi malam. Paham ya, students? Oke, kita lanjut ke latihannya nih. Coba lihat exercise-nya. Put the verb between brackets in the correct form simple past tense. Jadi kata kerja yang di dalam kurung ini dirubah menjadi verb to. Nah, ini contohnya. Last holiday I bla 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 my grandma in Malang. Nah, itu kan ada visit kan? Itu berubah jadi apa? Bagus, visited. Jawabannya visited. It berubah menjadi bla 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 great. Nah, it was. Nah, benar. Menjadi was. Sedangkan I bla 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 around the city by car with grandma and I traveled around the city by car with grandma. Nah, ada travel menjadi traveled. Si berubah jadi saw. And we saw fascinating views. In the evening, we usually bla 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 to the park. Dalam kurungnya adalah go. Go berubah menjadi go berubah menjadi we usually went to the park. Go berubah menjadi went. Nah, we bla 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 very lucky with the weather. We dalam kurungnya adalah be. Nah,
we menjadi were. We were very lucky with the weather. Kemudian it, bla bla bla, dalam kurungnya not and right. Didn't run a lot. Nah, ini adalah kalimat negatif ya. Kemudian we, bla bla bla, saw some beautiful rainbow. Kemudian I, bla bla bla, amazing holiday. Have berubah jadi apa? Had. Nah, have berubah menjadi had an amazing holiday. Nah, kemudian adalah exercise 2. Change sentence below into negative form of simple past tense. Number 1. Ini diubah menjadi negative form dalam simple past tense. Ini kan adalah kalimat positif. Nah, kita rubah menjadi kalimat negatif. Nah, number 1. Gaida broke her path to the park yesterday. Menjadi remember, subject plus did not. Oke, students. Negatif berubah menjadi verb 1. Jadi di mana? Jadi ini adalah jawabannya yang benar. Gaida did not bring her pet yesterday. Okay, number 2. Raka sent an email to the teacher last night. Nah, kita rubah ke kalimat negatif. Raka did not send an email to the teacher last night. Send adalah verb 2. And number 3. Mom cooked fried rice in the morning. Berubah menjadi Mom did not cook fried rice in the morning. Cooknya berubah menjadi verb 1. Oke, paham ya students? Ini adalah negative form. Kemudian kita masuk ke exercise 3. Change sentence below in the interrogative form of simple past tense. Jadi ubah kalimat ini menjadi kalimat tanya atau interrogatif. Number 1. Gaida broke her path to the park yesterday. Dan kalimat interrogatifnya adalah did Gaida bring her pet yesterday? Nah, gitu kalimat interrogatifnya. Jadi did plus subject plus verb 1 gitu. Number 2. Raka sent an email to the teacher last night. And kalimat interrogatifnya berubah menjadi did Raka send an email to the teacher last night. Nah, send-nya berubah menjadi verb 2. And number 3 adalah Mom cooked fried rice in the morning. Dan kalimat interrogatifnya adalah did Mom cook fried rice in the morning? Jadi, rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time. Gitu ya students. Kemudian kita masuk ke exercise 4. Choose the right adverb of time in the bracket below. Nah, pilih adverb of time yang benar ya students di dalam kurung yang telah Miss sediakan ini. Nah, coba pilih. Number 1. Gaida broke her path to the park yesterday.
Nah, and number 2, Raka sent an email to the teacher tomorrow or last night. Okay, last night. Mom cooked fried rice in the morning or every day in the morning. Sonia visited her grandma last holiday. Dan nomor 5 adalah Atta studied French Atta studied French 2 years ago. Oke, jadi jawabannya 2 years ago. Oke, paham ya students? Jadi yang benar-benar yang udah terjadi. Any question? Jika ada pertanyaan, kita lanjut ke grup WhatsApp ya students. Oke, cukup sekian dari sini dulu. Nanti kita sambung di grup WhatsApp. Jika ada yang bertanya, silahkan. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.